apakah benar Yesus mengajarkan Trinitas di dalam Bible bersama? Sungguh tegas dalam Al-Quran, 3 pribadi itu pasti bukan Tuhan. Apakah Tuhan yang kamu sembah itu memiliki wujud? Silakan. Karena sesuatu yang berbentuk itu pasti bukan Allah dan itu adalah ciptaannya. Ada tidak ayat Trinitas atau Tritunggal di dalam Bible? Silakan, terima kasih. Kata Tritunggal memang tidak ada. Sebutkan satu ayat di dalam Bible, Anak, Firman, dan Roh Kudus adalah Allah atau Allah. Allah yang zat itu, apakah bisa keluar dari dalam dirinya sesuatu yang bukan zat? Nah, Rudy, sekali lagi bertanya keluar konteks. Sebab yang kita bahas ini sebenarnya murni dari Bible, tapi tidak apa-apa. Kalau kita kentut, apakah kentut itu adalah diri kita? Itu bukan. Itu angin yang keluar dari badan kita. Dia mengatakan Yesus itu adalah Firman. Maka apakah kira-kira yang dari Kejadian 1 pasal 3 sampai 26 itu adalah Tuhan semua? Tampilkan datanya bahwa Allah telah menjadi Yesus. Itu aja. Ketika Tuhanmu ingin menjadi manusia, kalian larang-larang. Tidak bisa. Buktinya Tuhanmu datang dalam sebuah batang pohon, surah 28 ayat 30, tidak ada yang memarahi. Mana lebih dahulu? Firman Allah SWT atau Allah SWT? Quran menegaskan bahwa Allah itu awalu wal akhiru, wal zahiru wal batiru. Tanpa orang Islam menggunakan dalil, Bible sendiri menjawabnya. Sebab dalam Bible itu mengkontradik. Ini kalau Bang Rudi buka sedikit saja lagi, tinggal Bang Rudi menunggu untuk syahadat saja. Jangan terlalu kepedean mengatakan sudah saya sanggah. Tidak ada yang kamu sanggah satupun. Artinya betullah Tuhan yang kau sembah itu layak 610. Adanya di dunia ini 610. Sebelumnya tidak bernama Allah SWT, yang adalah zat yang tidak bisa didefinisikan katanya. Keluar sesuatu yang bisa didefinisikan. Kan lucu. Sekarang saya minta satu dalil. Aku Yesus, pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Artinya Musa mendengar suara Allah itu langsung. Kira-kira Musa tahu nggak ada zat Allah itu? Silakan. Kami tidak percuma-cuma masuk Islam, kemudian kami beriman kepada Islam percuma-cuma. Karena ada bukti-bukti yang kami pelajari sebelumnya. Bang Rudi, sekali lagi saya bilang, Anda memang selalu asumsi, tapi tidak apa-apa, saya layan. Demi saya bilang asumsi. Iya, Anda selalu tidak menggunakan data. Tidak tahu apakah Tuhanmu berubah dari zat menjadi roh atau roh menjadi zat. Makanya jangan kau tanyakan tentang zat di dalil ini, sebab Anda bilang tadi 1/3. Silakan Anda sekarang ucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Sebab itu kan Tuhan kamu. Tidak. Ya Tuhan kami, tapi kami tidak pernah menelanjangi Yesus. Ya, tolong dirubah itu loh. Tuhan, tidaklah kamu sekarang kalau tidak ayat itu. Kamu jawab, ya? Tuhan yang kau sembah itu zat. Musa mengenal zat dah. Jadi saya mengakui Muhammad itu Rasul Allah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya antara saudara mualaf cerdas kita dari negara tetangga Malaysia yaitu Al Hidayah ya dengan sang debater Rudi Yohanes. Nah, topik yang dibahas adalah perihal apakah ada ayat di dalam Bible yang menunjuk secara gamblang bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh Al Hidayah kepada sang debater ternyata tidak ada satupun jawaban yang jelas ya, yang secara gamblang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Malahan jawaban selalu dibarengi dengan asumsi ya, tanpa dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dari sang debater terhadap Al-Hidayah ini lebih cenderung pertanyaan yang sangat konyol bagi kita umat muslim ya, karena dia ingin membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, bagaimana nanti keseruan diskusi ini kita akan saksikan bersama. Dan diskusi ini sebelumnya berlangsung di channel ISDN Official ya, dan juga di channel Penegak Islam dan Farhan channel. Nah, kita dukung channel-channel mereka semua ya untuk terus berkembang, dan juga channel-channel Islam lainnya supaya terus untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak bagaimana jalan diskusi kedua orang ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada ikhwan bela semua teman-teman di Indonesia dan daripada mana-mana pun yang menyiarkan konten dialog pada hari ini, yang mana hari ini sekali lagi saya dipanggil dan diberi peluang untuk berdiskusi mengutarakan tema apakah benar Yesus mengajarkan Trinitas di dalam Bible bersama saudara kita yang senior yaitu Rudy Yohanes. Terima kasih Bang Rudy karena sudah hadir untuk mendampingi saya H2H di sini. Jadi untuk tema ini saya suka sekali memperingatkan diri saya sendiri bahwa saya masih lagi mencari Tuhan yang sebenar. Karena dalam adat kita beragama yang pasti itu ada apa yang kita imani, itu adalah benar. Tetapi di dalam keyakinan orang lain masih ada yang tidak benar, yang dilihat daripada fisik ataupun apa yang kita lakukan sehari-hari melalui lisan atau perbuatan. Seperti biasa, saya akan memulakan awal diskusi saya dengan rengkap pantun, mudah-mudahan untuk reseti dan sedikit ramuan lah untuk menyukupkan apa yang kurang ataupun apa yang lebih kemudian dikurangkan. Untuk yang pertama sekali, pantun saya kepada seluruh umat muslimin di dunia khususnya di dalam alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana pantun saya berbunyi begini. Masa beredar meniti zaman, kita semakin diambang kiamat. Aku memohon kepada Tuhan, semoga muslimin kekal berkumpul di akhirat. Yang kedua, sayang anak manja-manjakan, sayang istri dengan belayan. Sungguh tegas dalam Al-Quran, 3 pribadi itu pasti bukan Tuhan. Karena apa? Kemudian saya mengutarakan ataupun menyampaikan statement begitu karena di dalam Al-Quran, di dalam surah 5 ayat 73 dan surah 5 ayat 116, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi mereka yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam itu adalah Allah, dan celakalah bagi mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga pribadi. Jadi saya kira diskusi ini tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun, karena kita di sini saling diuji maupun daripada minda pikiran ataupun lisan percakapan dan perbuatan kita, bagaimana kemudian kita mencari kebenaran. Karena itu semuanya melalui forum perdebatan untuk kita saling mengoreksi, saling membenarkan dan saling tidak membenarkan apa yang tidak benar dan apa yang benar. Sehingga melalui diskusi ini mudah-mudahan insya Allah kita akan terus istiqamah dan terus diberi hidayah. Dan selain daripada itu, kita juga menyampaikan apa yang kita punya, apa hidayah yang kita miliki kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah. Semoga mereka sedikit akan dapat merenung walaupun kita tidak punya ilmu. Dan untuk mengenai Bible sendiri, kenapakah perbahasan ini harus diutarakan sekali lagi walaupun berulang-ulang? Karena kalau kita membaca dalam Bible bahwa ada juga unsur lain ataupun manusia lain yang umumnya
mempunyai roh Allah ataupun Roh Kudus itu banyak sekali. Jadi sebab itulah saya bilang menyimpulkan bahwa diskusi ini tidak akan pernah berakhir, karena di dalam dua agama maupun daripada pihak keluarga kita Nasrani atau Islam itu kita saling mempertahankan keagamaan kita dan merasakan itu adalah benar, dan melalui forum inilah kita akan mengukur, insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu sedikit sebanyak apa yang tidak pernah kita temukan. Jadi terima kasih dengan waktu ini Bung Daku Farhan dan teman-teman dari Indonesia karena memberi saya peluang sekali lagi untuk berbahas dan berdiskusi bersama Rudy Yohanes. Semoga insya Allah apa saja yang telah disampaikan akan kita dapat merenung dan mendapat pelajaran walau sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada seluruh dunia ini yang menyaksikan diskusi ini atau debat ini. Harapan saya waktunya bisa berjalan. Belum berjalan. Harapan saya kita dalam hari ini memperoleh ilmu lagi ya. Karena ilmu itu memang sangat kita butuhkan sekali. Karena kita semua orang ini para pencari Tuhan katanya kan. Ya begitulah. Saya membuka opening statement ini dengan mengatakan bahwa Yesus ada mengajarkan Tritunggal. Itulah sebabnya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan aku akan mengutus Roh Kudus. Ya, jadi ada 3 di situ. Dan itulah sebabnya setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu mengajari para rasul dan membimbing manusia-manusia sampai sekarang. Dan di situ juga ada terlihat jelas salah satu ayatnya ada 3 yang memberi kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu itu adalah bentuk daripada Tritunggal itu sendiri. Tetapi kalau dibilang apakah ada firman Tuhan? Yesus kan firman Tuhan. Tapi kalau Yesusnya kita bilang itu firman Tuhan yang telah menjadi manusia, maka itulah ajaran Yesus, berarti mulai dari Matius sampai Wahyu. Tetapi kalau firman Tuhan, itu kan awal dari firman Tuhan, itu mulai dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Jadi ajaran itu memang sudah ada di situ ya, bahwa Tuhan itu memiliki yang namanya Roh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Jelas ketika dia mengatakan Rohku tidak selamanya lagi di dalam diri manusia. Itu kita dapat baca di Kejadian 6. Artinya Tuhan memiliki roh. Dari ayat itu tidak bisa kita lepaskan karena kalimat itu Rohku, katanya kan, tidak selamanya lagi di dalam diri manusia. Kemudian Tuhan juga mengatakan firmanku, artinya firman itu juga berasal dari diri Tuhan ya. Maka dari itu kalau kita bisa lihat apapun yang di dalam diri Tuhan tetaplah dikatakan Tuhan. Contoh, andai kata Tuhan punya tangan, maka dikatakan tangan Tuhan ya. Andai kata tangannya itu jatuh ke bumi, percayalah seluruh manusia akan menyembah tangan itu, karena itu adalah bentuk itu wujud dari Tuhan, salah satunya. Andai kata keringat Tuhan ada dan jatuh ke bumi ini, manusia pun pasti akan menyembahnya, karena di dalam kitab suci hanya 3 yang dikatakan yang ada di dalam diri Tuhan, yakni Tuhan itu sendiri, Roh Tuhan, dan firman Tuhan. Itulah sebabnya seluruh nabi ketika mendengar firman Tuhan atau suara Tuhan, mereka juga sujud menyembah, takut, tunduk dan taat. Ketika Roh Tuhan datang seperti kepada si Maria, Roh Kudus dia, dan Roh Tuhan datang seperti ketika zaman Abraham ya, datang dalam wujud manusia kepada Yakub, mereka juga takut, sujud dan tunduk dan taat ya. Jadi itulah yang nggak bisa saya lepaskan, bahwa kalimat itu Tuhan sendiri yang bilang Rohku. Kejadian 6 di ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu artinya Tuhan memiliki roh. Roh itu apakah berada di luar Tuhan? Tidak. Tetapi roh itu bisa diutus Tuhan. Itu kok mati waktunya. Halo? Timernya agak. Itu udah gambar apa lagi? Bang Rudi, suaranya bisa agak dikerasin dikit Bang Rudi? Bisa. Oke, ya, agak kecil diterima netizen. Oh, kalau di tempatku keras sekali malah.
Ini. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Silakan. Bertanya, apakah Tuhan yang kamu sembah itu memiliki wujud? Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga dengan waktu ini untuk saya menjelaskan pertanyaan daripada pendebater kita yang tersuhur, bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an yang kita imani itu berbentuk atau berwujud. Jadi selain daripada ayat Allah di surah Al-Ikhlas bahwa, dan di surah Al-Maidah ayat 25 bahwa Allah tidak pernahlah berbentuk, ya, tidak pernahlah wujud, dan dia sentiasa maha tahu, menghuni alam, mengurus alam semesta dengan kekuasaannya pagi sampai ke malam, itu tidak pernah tidur. Dan Allah itu memang tidak berbentuk karena apa? Daripada dulu sampai sekarang itu sama halnya. Kalau kemudian saya mengatakan Allah itu berbentuk, dari mana acuannya? Itu tidak ada. Sebab apanya kemudian kalau Allah itu menjadi berbentuk sebagai manusia ataupun sebagai apa saja yang sudah diserupainya, maka itu bagi saya pribadi itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Sebab semua yang berbentuk ini adalah ciptaan Allah yang saya tahu. Jadi jika sekiranya saya masih kekurangan dengan segi dalil, tapi dalam Al-Quran itu memang sangat tegas bahwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya Allah itu tidak berbentuk, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dan dia Esa, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Jadi kenapa kemudian kita mengetahui bahwa Allah ini tidak wujud? Itu karena ada pengajaran di dalam Al-Quranul Karim, walaupun sedikit yang saya tahu ilmu insyaAllah, tetapi sangat lemahlah kemudian bagi saya untuk mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud. Sekali lagi saya ulang, karena memang di dalam Al-Quran dan keyakinan Islam pada umumnya bahwa Allah itu tidaklah berbentuk, seperti halnya yang terpampang di Perjanjian Lama dan ucapan Yesus sendiri di Yohanes 5:37 dan Yohanes 17:3, bahwa Allah itu memang tidak berbentuk dan tidak kelihatan dan tidak kedengaran. Jadi dalam Islam, Bang Rudi, untuk menjawab pertanyaan Anda secara simpel, bahwa tidak adalah kami mengimani sesuatu yang berbentuk, apalagi itu adalah wujud Allah. Karena sesuatu yang berbentuk itu pasti bukan Allah dan itu adalah ciptaannya. Demikian jawaban saya untuk kali ini. Moga-moga kalau Bang Rudi sudah terpuaskan, kalau tidak boleh tanya ulang. Kalau kita mengutip tadi di 1 Yohanes 5:7, bahwa di situ ayat itu ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah sekarang, oleh karena itu disebut Trinitas, ataupun 3 dalam 1 itu adalah tunggal, saya meminta kepada Bang Rudi, kira-kira kalau ada tidak dalilnya di dalam Bible, bahwa ayat Tritunggal ataupun Trinitas itu disebutkan 1 kali sahaja. Ya, saya cukupkan untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih Bang Farhan. Saya cuma mau tanya, ada tidak ayat Trinitas atau Tritunggal di dalam Bible? Ya, terima kasih. Barusan dia sudah menjelaskan 1 Yohanes 5 ayat 7. Hanya itu aja yang ada di situ. Ada 3 yang memberi kesaksian. Ya, Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Titik. Itulah bagi kami Trinitas, Tritunggal. Kalau kamu minta kata Tritunggal, memang tidak ada. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Nah, itu dulu. Minum dulu ya, slow. Mengenai tadi kamu mengatakan bahwa Tuhan kamu sembah tidak berwujud, saya jadi curiga jangan-jangan Tuhanmu tidak ada. Karena bagi kita sekarang berpikir secara logika, yang tidak ada inilah yang tidak berwujud. Bahkan angin pun masih bisa didefinisikan. Ya. Kalau tidak ada, ya tentu tidak berwujud. Paham kan? Nah, kalau kita baca di 20 sifat Allah, yang pertama itu adalah wujud. Terserah kau mau mendefinisikannya bagaimana. Dan di surat 7 ayat 145, kalau terjemahan lama itu dikatakan memang menunjukkan dirinya. 143 ya. Siapa yang punya terjemahan lama Al-Quran? Bahasa Indonesia, tolong dibukakan. Saya share screen saja. Silakan Bang Rudi untuk share screen, karena Bang Rudi bos bisa share screen. Silakan. Ini ya. Di situ dijelaskan surat 7 143, dan tatkala Musa datang untuk belajar dengan kami
pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihat aku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama beriman. Jadi jelas di situ Tuhan menampakkan dirinya. Hanya saja Musa tidak sanggup memandang wajah Tuhan itu. Ada wujudnya. Jadi jangan kau bilang tidak berwujud. Kalau tidak berwujud bisa kukatakan ya memang sesuatu yang tidak ada memang tidak berwujud. Tetapi sesuatu yang ada pasti berwujud. Itulah sebabnya di dalam Quran pun dijelaskan, dia menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia, mungkin itu yang kamu katakan, ya terserah. Artinya tangannya tidak seperti manusia. Manusia tangannya begini normal, kiri dan kanan. Mungkin tangannya begini biar jangan seperti manusia, kita nggak tahu. Atau tangannya di sini, kita nggak tahu. Mungkin tidak seperti manusia, ya. Kalau seperti manusia, ya seperti ini, seperti kita dua tangannya. Nah, di situ juga kita mengenal 20 sifat Allah itu, sifat ma'ani, sifat ma'nawisah, dan sifat-sifat lainnya banyak saja. Nah, wujud juga ada situ. Nanti tolong kamu cari ya mengenai itu kidam. Ada kidam, baka, ya, dan sebagainya, ada 20. Nah, pertanyaan, belum kok pertanyaan. Aku mau tanya terus kok untuk aku nih. Nah, dari situ 20 sifat itu, apabila satu sifat hilang daripada Allah SWT, saya percaya dia bukan dikatakan Allah SWT lagi. Satu saja hilang sifatnya, contoh wujud, maka dia bukan Allah SWT. Seperti yang kamu katakan bahwa Allah itu tidak berwujud. Dari 20 sifat itu tidak boleh dikurangi satu pun. Apabila dikurangi satu, itu bukan Allah SWT, tetapi itu Allah lain, bukan Allah SWT. Karena sifat itu 20 melekat di dalam diri Allah SWT. Demikian juga Asmaul Husna, 99 nama itu. Berkurang satu saja, dia bukanlah Allah SWT. Itu Allah lain yang kita tidak kenal siapa. Itulah cara mengenal Allah SWT, Tuhannya umat muslim. Oke, saya mau bertanya singkat saja. Kamu sudah mengenal Asmaul Husna atau 99 nama Allah. Kamu juga sudah mengenal 20 sifat Allah. Jikalau salah satunya hilang, apakah kamu yakin itu Allah SWT? Silakan jelaskan. Terima kasih. Dia bertanya dalam 99 sifat Allah atau asma Allah, apakah kita percaya kalau satu itu hilang daripadanya? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, macam saya ini terpanggil seperti menjelaskan seperti saya baru belajar Islam begitu. Sedangkan sampai saat ini belum pernah kita mendengar itu ada hilang. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan kalau hilang, padahal itu belum hilang, masih ada lagi. Kalau sekiranya itu hilang pun, ya silakan. Kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para Rasul. Sebab dalam Islam ada 6 rukun iman yang kami harus imani, yang kami harus kerjakan. Walaupun dengan nama asma Allah itu Anda mengatakan kalau hilang, mau itu dicopet orang Yahudi atau dicopet orang Nasrani, silakan. Kami tidak penting dengan itu. Yang penting kami ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengenai pernyataan Bang Rudi, bahwa di dalam Bible itu hanya 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bagaimana kemudian di dalam bahasa Indonesia, kalau kita renung-renungkan, itu belum menjadi tunggal. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan yang dikatakan Bang Rudi kepada Musa tadi yang di surah 744 itu, 144. Kalau sekiranya Allah mengatakan, dia menampakkan diri kepada Musa, kalau kamu tetap dalam gunung itu, di atas gunung itu padahal bahasa Melayu lah, itu bukan bahasa Inggris. Kalau Allah itu memang kelihatan, maka tetaplah kamu dalam gunung itu. Tapi ternyata Allah tidak kelihatan sebab gunung itu hancur dan Musa pingsan. Jadi apakah itu gambaran yang seakan-akan kita melihat Tuhan? Tidak. Justru kita menerbalikan fakta.
Kalau saya mengatakan bahwa itu di situ Allah kelihatan, maka tidak gunalah saya beriman kepada Islam. Sebab apa kami percaya kepada Islam? Allah satu-satunya, para nabi dan malaikat yang diutusnya. Bukan Allah yang turun naik dari surga untuk menyampaikan dirinya. Apalagi kemudian kalau dirinya sendiri menjadi korban untuk manusia, untuk dia menyatakan diri kepada manusia. Itu nauzubillah min dzalik, sangat lemah sekali. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kita, saya rasa ini terlalu simpel untuk dijawab dan terlalu simpel juga untuk kita menjelaskan. Sebab sebenarnya pertanyaan Bang Rudi ini kalau saya pikir-pikir juga yang sudah keluar dari topik. Padahal kita punya role hari ini, apakah Yesus mengajarkan Trinitas, tapi tidak apa-apa. Saya terima saja. Tapi saya peringatkan sekali lagi bahwa kalau dalam Islam, kalau kami beriman dengan Allah yang dikurangkan apapun yang nama asma Allah itu terpulang silakan. Tapi kami tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan rasul, para malaikat, dan apa yang diajarkan kepada kami hari-hari untuk kami perbuat mengabdi kepada Allah. Hanya itu yang setakat ini saya tahu dalam Islam, Bang Ruby. Dan mungkin di sini banyak Islam yang senior-senior, yang guru-guru di sini. Kalau saya ada kekurangan, mohon maaf. Boleh tolong dijelaskan nanti kalau sudah dibubar. Tapi apa yang saya tahu setakat itu untuk menjelaskan simpel kepada Bang Rodi. Jadi ketahuilah kalau sudah Tuhan itu berwujud, kalau sudah Tuhan itu berbentuk, apalagi kalau sudah datang ke dunia, maka percayalah itu dalam Islam itu bukan Tuhan, itu adalah musyrik atau syirik. Karena jelas sekali di dalam surat 7, surat 7 ayat 116 bahwa ketika Yesus ditanya oleh Allah, wahai putra Maryam, apakah kamu pernah mengatakan bahwa dirimu dan ibumu adalah Allah? Maka jawab Yesus atau Isa kepadanya, Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya engkau lebih tahu apa yang aku tidak pernah ketahui, dan engkau lebih tahu apa yang tidak pernah aku katakan. Jadi jelas-jelas sekali dalam ayat ini kenapa kami masih tetap mengimani Allah itu satu-satunya. Dan saya kira juga sama. Kalau kita buka di perjanjian lama pun sama. Tuhan itu tidak berbentuk. Lalu, kalau kita tanyakan sendiri kepada Bang Rudi, ketika Yesus mengatakan Yohanes 5:37 bahwa Allah yang mengutus dia, kamu tidak akan pernah mendengar suaranya dan dia tidak kelihatan. Itu kira-kira siapa? Padahal di sini secara kesimpulannya, kalau kita kutip daripada apa yang dibahas hari ini, bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena firman Allah begitu. Nah, saya kira untuk persoalan jawaban untuk waktu ini, Guru Farhan, terima kasih kepada Bang Rudi karena memberi pertanyaan. Saya harap beliau sudah menanggapi apa yang saya jawab. Dan kalau ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Nanti boleh dipertanyakan kepada muslim-muslim senior yang lainnya. Terima kasih. Ya, Bang Farhan. Dan pertanyaan saya, Bang Rudi, simpel juga. Sebutkan satu ayat di dalam Bible. Anak, Firman, dan Roh Kudus adalah Allah atau Allah. Sebutkan satu ayat dalam Bible kalau ada. Anak, Firman, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaanmu itu jawabnya sudah tersedia semua. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan situ pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Kemudian mengenai roh. Roh juga sudah ada. Itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Dan itu nanti sebentar ya. Allah adalah roh. Sebentar. 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, jadi di situ sudah jelas ketiganya itu ada di dalam diri Allah. Maka Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Ketiga-tiganya itu datangnya bersamaan, semuanya di dalam diri Tuhan itu sendiri. Tidak ada Allah datang lebih dahulu baru firman-Nya menyusul. Kalau firman-Nya menyusul artinya Tuhan mencari firman-Nya kemana, ya. Nah, itu jawaban saya. Sudah ada Kejadian 1 ayat 1 ayat 3, Yohanes 1 itu tambahannya, dan satu tadi 2 Korintus 3 ayat 17, ya. Nah, dan kalau mau tambah lagi Kejadian 6 di situ ayat 3 tadi Tuhan mengatakan rohku, artinya roh Tuhan memiliki roh, ya, atau dia adalah roh itu sendiri. Kalau 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, sekarang
Kamu tadi sudah menguraikan mengenai Asmaul Husna, itu nama-nama Allah ya, dan sifat-sifat Allah ada 20. Asmaul Husna 99, nama-nama Allah itu 99, sifat Allah 20. Dan kamu mengatakan tidak mungkin satu hilang. Berarti kalau hilang satu, bukan dicuri, copet maksud saya ya. Misalnya ada yang mengaku-ngaku Tuhan, tetapi kurang sifatnya satu, kurang namanya satu, itu bukan Allah SWT, itu pasti. Allah SWT namanya 99 dan sifatnya ada 20. Artinya, boleh saya katakan, Allahmu itu bukan Esa lagi, kalau dari sudut pandang Kristen, tetapi 119 Esa. Nah, kan kalau kami Tritunggal. Arti Tritunggal itu tidak boleh kurang satu pun dari tiga itu. Ya, demikian juga kalian. Kalau nama itu hilang satu, maka dia bukan lagi Allah SWT. Kalau sifat itu hilang satu, itu bukan Allah SWT, tetapi Allah palsu. Paham ya? Nah, itulah sebabnya saya bertanya tadi kepada kamu, ya, tidak mungkin hilang. Ya, terima kasih. Artinya, itu 119 Esa. Kalau berkurang satu, itu bukan Allah SWT, tetapi Tuhan-Tuhan lain. Sama dengan kami. Kalau Tuhan hanya satu, ibaratnya dia tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa ini, atau batu lah kita bilangnya, karena orang-orang zaman sekarang pun banyak mentuhankan batu, ya, mengangkat batu jadi Tuhannya. Itu bukan Tuhan kami. Tuhan kami itu yang memiliki roh, yang memiliki firman, dan dia ada. Itulah Tuhan kami. Itulah maka bilang Tritunggal, ya. Dan kami bukan Triteos. Beda ya, bukan menuhankan tiga Tuhan, tetapi tetap satu. Dan ketiganya itu bersama-sama, maka itu adalah dikatakan Tuhan. Firman pun kalau tidak bersama-sama dengan Bapa, dia bukan Tuhan. Contoh, firman yang dituliskan atau yang dibukukan, itu namanya kitab suci. Firman yang disampaikan oleh para rasul, para nabi, para injil, segala macam, itu adalah namanya khotbah atau pengajaran atau injil. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, ketiga-tiganya itu menyatu, itu baru namanya Tuhan. Ya, jadi konteks yang kalian harus pahami, hilang satu dari Asmaul Husna, misalnya ada datang Tuhan mengaku-ngaku dia adalah Tuhan, ada Allah SWT, hilang satu Asmaul Husnanya, dia bukan Allah SWT, dia itu adalah palsu. Hilang satu sifatnya, itu juga bukan Allah SWT, tetapi itu adalah palsu. Kita sering mendengar bahwa di Al-Quran Allah mengatakan akulah yang awal, ya. Artinya tidak ada yang mendahului Allah itu sendiri, bahwa dia yang awal, ya. Nanti kalian bisa cari ayatnya, ya. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika Allah itu, ya, yang awal dan dia yang menciptakan segala sesuatunya, maka di dalam Quran pun dijelaskan dia meniupkan napas hidup, ya. Yang mau saya tanyakan, Allah yang zat itu, apakah bisa keluar dari dalam dirinya sesuatu yang bukan zat? Silakan. Terima kasih, Mas Rudi. Sekali lagi bertanya keluar konteks. Sebab yang kita bahas ini sebenarnya murni dari Bible, tapi tidak apa-apa. Sekarang untuk kedua kali, Bang Rudi bertanya, apakah Allah itu punya zat dan yang lain daripada zat itu keluar daripada Allah? Apakah itu Allah juga? Ataupun dari Allah, begitu. Jadi maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi itulah dalam keyakinan akidah Islam, bahwa sungguh pun dari kalangan Bang Rudi sendiri tidak meyakini bahwa Allah itu wujud. Tetapi apakah kira-kira Bang Rudi membantah sendiri apa yang tertuang di Bible Anda, seperti halnya di 2 Samuel 3:22, Bilangan 23:19, 1 Yohanes 4:12, begitu juga di Mazmur 95 ayat 3, begitu juga Yohanes 5:37, bahwa Allah tidak berbentuk dan tidak berwujud. Dan untuk pertanyaan Bang Rudi, bahwa maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Segala firman-Nya ini adalah ciptaan. Bila semua firman itu datang daripada Allah, termasuk yang difirmankannya melalui yang berbentuk manusia, hewan-hewan, tumbuhan, daratan, lautan, yang ada di Kejadian itu adalah firman Allah yang berasal daripadanya, tetapi itu bukan Allah. Kalau kita kentut, apakah kentut itu adalah diri kita? Itu bukan. Itu angin yang keluar dari badan kita. Kalau kita meludah, apakah ludah itu kita punya? Bukan. Apakah ludah itu diri kita? Bukan. Itu adalah ludah kita. Kalau kita buang najis, apakah kira-kira tai itu adalah diri kita? Itu bukan. Tapi itu bahagian daripada tubuh kita. Jadi demikian. Untuk
pertanyaan Bang Rudi ini, sekali lagi kita di sini saling menjelaskan secara simpel. Walaupun tidak secara arafiah, tapi kita menjelaskan. Karena terlalu lemah sekali kalau kita mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk pertanyaan begini. Sebab kalau dalam Al-Quran itu dengan simpel bahwa ketika kita menjelaskan bahwa Allah itu tidak berwujud, tidak berbentuk, Dia Maha Agung, Maha memelihara alam semesta dengan tidak pandai mengantuk, tidak beranak dan tidak diperanatkan. Maka persoalan jawaban-jawaban ini akan menjawab 1000 pertanyaan daripada Bang Rudi. Tinggal Bang Rudi sejak berpikir, apakah memang benar demikian? Karena di dalam Bible juga ada. Nah, kemudian tadi ada pernyataan Bang Rudi bahwa Roh Allah itu yang di perjanjian lama, sehingga dia mengutip kemudian di perjanjian baru bahwa itu adalah akan terhenti. Tapi silakan kamu buka Injil Yesaya pasal 57 ayat 15, Injil Yesaya pasal 59 ayat 21, bahwa Ruh Allah itu selama-lamanya ada di dalam tubuh manusia. Kalau Bang Rudi tidak percaya silakan, sebab itu di Bible. Nah, kemudian apakah Yesus itu satu-satunya yang punya Ruh Allah? Tidak. Ternyata kalau kita buka di Ayub pasal 27 ayat 3, begitu juga 2 Tawarik pasal 15 ayat 1, itu bahwa Ruh Allah itu di dalam hidung Ayub. Itu bahkan Ayub itu Ruh Allah itu di dalam hidung. Jadi Ayub lebih tahu bahwa Ruh itu ada dalam hidungnya. Jadi kemudian Azaria, ya, hidupnya juga dipenuhi Ruh Allah. Jadi kalau untuk yang Bang Rudi mengutip Yohanes 1 pasal 1 itu, pada mulanya adalah firman. Di sini ada 2 kesilapan. Maka kita pertanyakan, Yesus itu sebenarnya dari firman atau dari roh? Kalau Bang Rudi mengatakan Yesus itu adalah firman, maka apakah kira-kira yang dari Kejadian 1 pasal 3 sampai 26 itu adalah Tuhan semua? Sebab di situ banyak kali Allah berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah demikian, sebanyak 26 kali. Jadi apakah kira-kira itu adalah Tuhan semua? Nah, kalau Bang Rudi mengatakan Yesus itu dari roh, boleh buka 1 Korintus Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, Kisah Para Rasul pasal 755 itu Theophilus, dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8, Kisah Para Rasul 11:24, Kisah Para Rasul 13:9, Kisah Para Rasul 13:52, 1 Korintus 6:19, 1 Korintus 12 pasal 3. Orang-orang ini dipenuhi oleh Ruh Allah. Jadi kita mau lari kemana lagi? Kalau Anda bilang Yesus itu adalah Ruh Allah, berpuluh-puluh orang di dalam Bible dipenuhi Ruh Allah. Nah, kalau Roh Kudus, kalau Abang Rudi mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan karena dia dipunyai Ruh Allah, apakah kira-kira Ayub dengan Azaria itu juga Tuhan? Kalau Yesus itu adalah Allah daripada firman, apakah kira-kira yang dari Kejadian 1 pasal 3 sampai 26 itu semua Tuhan? Termasuk daratan, termasuk lautan, termasuk matahari, termasuk pokok-pokok. Apakah kira-kira itu semua menjadi Tuhan? Jadi, untuk saya di sini menjelaskan kepada Bang Rudi secara simpel, apa pemahaman Islam? Di layar tak terlihat, waktunya sudah habis. Sorry. Waktunya nggak nampak tadi. Sorry. Terima kasih Bang Alidayah. Mohon maaf waktunya habis. Oke, sorry. Jadi untuk waktu pertanyaan yang ketiga kali ini saya padatkan sedikit. Ini untuk melengkapi unsur Trinitas. Saya mau bertanya, tadi saya sudah menjelaskan. Roh Kudus, Roh Allah, dan Firman itu ada di setiap manusia. Bagaimana Yesus menjadi Tuhan? Sekarang tolong jelaskan Bang Rudi, tampilkan datanya bahwa Allah telah menjadi Yesus. Itu aja. Sebab yang 3 tadi sudah tidak boleh digunakan. Saya sudah bantah. Sekarang Allah telah menjadi Yesus di dalam Bible. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya buka dulu Filipi 2 ya. Itu di share screen enggak ya? Ntar ya, Filipi 2 ayat 6. Nah ini ya. Sebentar. Filipi 2 ayat mulai dari 6. Ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Ayat itu sudah jelas bahwa Yesus itu adalah walaupun dia adalah Allah itu sendiri, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil diri manusia, kan? Nah, sekarang kamu mau bertanya tidak boleh ayat ini, 3 ayat itu, tidak boleh kamu mengatakan demikian, karena itu iman kamu dan kau tidak bisa membatas-batasi bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu tetap kekal, tidak bisa dihapus itu. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Pahamilah ucapan saya ini. Firman di dalam kertas itu namanya kitab suci. Firman yang diucapkan manusia, yang di dalam mulut manusia itu namanya khotbah atau berdakwah atau menginjili. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian kamu tadi mengatakan, apakah semua firman yang diucapkan Allah itu adalah Allah itu sendiri? Contohnya daratan, jadilah air. Kamu tidak bisa mengerti. Berfirmanlah Allah dengan firman menjadi manusia. Kalau berfirmanlah Allah, artinya Tuhan mengeluarkan dulu suaranya, jadilah daratan, maka daratan jadi. Tetapi firman menjadi Allah, Allah tidak mengeluarkan suaranya, tetapi firman itu menjadi manusia. Itu bedanya, ya kan? Kemudian kamu bilang di dalam diri semua orang ada Roh Kudus dan ada firman. Iya, saya setuju. Tetapi di dalam diri semua manusia jelas pertama ada 3 roh. Ya, roh jahat, roh baik dari Tuhan, Roh Kudus namanya, dan satu lagi jiwanya sendiri, ya. Nah, sekarang saya mau mengatakan mengenai manusia. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah berkata, aku akan mengutus roh penghibur atau untuk mengajari manusia itu sendiri. Itulah namanya Roh Kudus. Dia kan maha hadir. Maka kehadiran Tuhan di dalam diri semua manusia itu memang ada. Ya, tetapi apakah manusia itu adalah Tuhan sendiri? Kurang satu lagi, firman Tuhan. Wah, di dalam diri semua manusia ada firman Tuhan. Oke, tetapi syarat firman Tuhan di dalam diri manusia biar dia menjadi Tuhan adalah firman bersama-sama dengan Tuhan. Bukan firman bersama-sama dengan manusia, maka firman itu adalah manusia. Nggak ada ayatnya seperti itu. Dan tinggal yang terakhir, yang ketiga, bahwa firman dan Roh Kudus itu tidak di dalam diri Bapa di surga, melainkan di dalam diri manusia. Sehingga manusianya ini tidak dikatakan Tuhan. Sementara Bapa di surga itu, firman, baik firman maupun roh dan Bapa itu sendiri, semuanya berada di dalam diri Bapa itu sendiri. Yang bisa saya jelaskan adalah si Adam, karena si Adam itu dikatakan serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Maka jelas-jelas si Adam punya tubuh Adam, punya roh Adam, dan punya suara si Adam. Maka ketiga-tiganya menyatu di dalam diri Adam. Begitulah konsep Tritunggal. Bukan karena 3 Tuhan, kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Ya. Kemudian mengenai jawabanmu tadi mengenai Tuhan yang kamu sembah itu, banyak ayat kok mengatakan Tuhanmu berwujud, berbentuk, bahkan dia duduk di singgasana, bahkan dia juga di atas air. Kita nggak tahu apakah melayang ataukah bagaimana, kita nggak tahu. Dia memiliki tangan, dia mendengar, macam bahwa dia tidak bisa dibatasi. Hanya sayang ketika Tuhanmu ingin menjadi manusia, kalian larang-larang, nggak bisa. Buktinya Tuhanmu datang dalam sebuah batang pohon, surah 28 ayat 30, tidak ada yang memarahi, tetapi ketika mau datang ke dalam manusia, kalian larang-larang. Kan ini satu hal yang aneh. Saya nggak tahu. Kemarin kita sudah diskusi sama dirimu atau sama siapa yang mengenai tabir. Wah, itu adalah kehadirannya melalui tabir, katanya. Ya, tabir pohon bisa, tabir manusia kenapa nggak bisa? Kan demikian. Oke, saya bertanya, mana lebih dahulu firman Allah SWT atau Allah SWT? Jangan kau bilang tidak ada hubungannya, karena bagi kami Yesus Tuhan, maka kita mengejar Tuhan itu Tritunggal. Bukan Yesus Tritunggal, itunya judulnya. Maka saya mengejar engkau, nanti Tuhanmu kita buktikan apakah seperti yang kamu pikirkan, ya. Itu waktunya kok belum hidup. Timer. Timernya lupa jalan ini. Tapi gak apa-apa. Oke, siap Pak Rudi. Lanjut. Oke. Jadi tolong kamu jelaskan, mana lebih dahulu Tuhanmu ada atau firman-Nya ada? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu awalu wal akhiru wal zahiru wal batiru wa huwa ala bil
ala kulli syai'in qadir, syai'in alim. Jadi Allah itu memang awal dan dialah yang akhir. Maupun itu adalah firman, apa yang keluar daripada Allah, saya sudah mengatakan tadi, bahwa semua yang keluar daripada Allah hanyalah sebahagian daripada dirinya atau kehendaknya. Kalau Allah mengucapkan kun fayakun, maka jadilah dia. Tapi itu bukan Allah. Jadi kita di sini Bang Rudi, saya kira kita ini sama-sama senior atau sama-sama asumsi, saya pun tidak paham. Karena Bang Rudi ini bertanya dengan pertanyaan yang simpel untuk Islam menjawab. Karena dalam Al-Quran, Allah itu awal dan akhir. Dia paling awal dan dia juga yang paling akhir. Sehingga kemudian nanti kita bertanya, apakah dunia ini ada baru Allah ada? Yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Abraham, oleh Yakub. Tentu itu punya Allah yang menciptakan, bahkan Adam alaihissalam. Dan manusia atau jin, atau malaikat. Tidak akan semua itu terjadi kalau tiada yang menciptakan. Jadi itulah Allah berkehendak. Maka jadilah dia. Itulah kehendak Allah. Jadi untuk pertanyaan Bang Rudi, silakan kamu buka Al-Quran. Memang Allah itu awal dan akhir. Allah tidak terwujud di negara Arab. Itu tidak berbentuk negara Arab ataupun yang seperti di Lukas 2:21 itu di kota Daud. Tidak di situ. Sebab kalau kita sudah mengatakan Allah itu dilahirkan di kota Daud kemudian, maka siapakah kira-kira menciptakan di kalangan Abraham itu siapa yang menciptakan? Jadi itu kita lemah sekali. Jadi di sini ada pernyataan Bang Rudi tentang jawaban pada saya tadi. Mengutip surat Paulus ke Filipi, yaitu Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Bahwa walaupun dengan rupa Allah telah mengusungkan dirinya sebagai manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana kemudian dengan ucapan Yesus, Yohanes 20 pasal 17. Yohanes 17:3, bahwa Yesus berkata, Aku belum pergi kepada Bapa, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Lalu hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah, bukan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita untuk menarasikan ini? Jadi ternyata tanpa orang Islam menggunakan dalil, Bible sendiri menjawabnya. Sebab dalam Bible itu memang kontradik. Bagaimana kemudian Paulus menuliskan surat bahwa dengan keadaannya sebagai Allah telah berpura-pura mengusungkan diri sebagai manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Ini kalau Bang Rudi buka sedikit saja lagi, tinggal Bang Rudi menunggu untuk syahadat saja. Ya, sebab kalau sudah begini Bang Rudi, kalau itu Allah, kata Yesus, dia adalah Allah, seperti yang Bang Rudi kutip. Bagaimana kemudian dengan Yesus bersujud dan berdoa kepada Allah mana? Bagaimana kemudian ketika Yesus itu berpuasa, dia mengabdi kepada siapa? Bagaimana kemudian ketika Yesus disalib, Eli Eli lema sabachthani, Allahnya yang siapa? Bagaimana kemudian ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah, hidup yang kekal? Bagaimana kemudian ketika Yesus berkata bahwa dia yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat suaranya, mendengar suaranya dan tidak pernah melihatnya? Bagaimana kemudian Yesus sebagai Allah, dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ini sangat lemah. Kalau daripada sumber ini saya kira di sini saya sudah cukupkan mengupas tuntas sanggahan Bang Rudi dan statement Bang Rudi bahwa saya sudah membantu Bang Rudi menarasikan apa yang tertuang di Bible itu semua adalah kontradik. Tinggal itu hanya satu ayat. Itu memang kami paham. Dari kalangan Bang Rudi, tinggal larinya ke Yohanes 13:13, Yohanes 1:3, dan kisah Filipi 2:11 itu enam tadi itu. Ketika sudah ke titik. Tapi itu sudah dibantah. Saya tidak menggunakan perjanjian lama. Saya menggunakan perjanjian baru. Sebab Bang Rudi ini yang menjadikan Yesus Tuhan, tinggal Bang Rudi menunggu untuk syahadat saja. Ya, sebab kalau sudah begini Bang Rudi, kalau itu Allah, kata Yesus, dia adalah Allah, seperti yang Bang Rudi kutip. Bagaimana kemudian dengan Yesus bersujud dan berdoa kepada Allah mana? Bagaimana kemudian ketika Yesus itu berpuasa, dia mengabdi kepada siapa? Bagaimana kemudian ketika Yesus disalib, Eli Eli lema sabachthani, Allahnya yang siapa? Bagaimana kemudian ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah, hidup yang kekal? Bagaimana kemudian ketika Yesus berkata bahwa dia yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat suaranya, mendengar suaranya dan tidak pernah melihatnya? Bagaimana kemudian Yesus sebagai Allah,
Dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ini sangat lemah. Kalau daripada sumber ini saya kira di sini saya sudah cukupkan mengupas tuntas sanggahan Bang Rudi dan statement Bang Rudi bahwa saya sudah membantu Bang Rudi menarasikan apa yang tertuang di Bible itu semua adalah kontradik. Tinggal itu hanya satu ayat. Itu memang kami paham. Dari kalangan Bang Rudi, tinggal larinya ke Yohanes 13:13, Yohanes 1:3, dan kisah Filipi 2:11 itu apa tadi itu. Ketika sudah ke titik. Tapi itu sudah dibantah. Saya tidak menggunakan perjanjian lama. Saya menggunakan perjanjian baru. Sebab Bang Rudi ini yang menjadikan Yesus Tuhan. Kisah Para Rasul 2:36 dan Filipi pasal 2 ini sambungannya ini. Ini Filipi pasal 2 sampai 11. Kemudian di situ kamu harus mengaku bahwa dia telah menjadi Tuhan. Ini kata si penulis. Tapi tidak pentinglah. Itu bukan kepentingan. Kalau kita mau cari tahu kata penulis atau siapa. Sebab Al-Quran itu juga Bang Rudi bilang dituliskan, tidak apa-apa. Tapi kita ukur kemudian, kalau sudah bertentangan demikian, apakah memang perlu itu memang dia? Sedangkan dia punya ala yang lain, dia ada orang lain. Jadi terima kasih untuk waktu ini saya sudah menjawab. Oke, Bang Rudi, terima kasih. Ini untuk tuntunan para netizen saja ya. Para netizen dan para Kristen-Kristen di luar yang umumnya, pada umumnya. Saya sudah menyanggah bahwa Filipi pasal 2, walaupun Yesus dalam rupa Allah telah mengusulkan dirinya sebagai manusia dan tunduk sampai mati di kayu salib. Sedangkan selama hidupnya dia punya Allah. Oke? Nah sekarang, tolong beritahukan kepada jemaat Anda yang menuntun semuanya, bahwa siapa yang dikatakan Yesus itu, bahwa Allahku dan Allahmu yang satu-satunya katanya. Apakah itu Yesus dirinya sendiri atau ada Allah yang lain? Silakan. Tanpa dalil. Oke, terima kasih. Jangan terlalu kepedean mengatakan sudah saya sanggah. Tidak ada yang kamu sanggah satupun. Ketika kamu tidak mengerti konsep ketuhanan Yesus yang memang kamu merasa menyanggah, maka saya tanya tadi kamu, mana lebih dahulu Tuhanmu atau firman-Nya? Kamu mengatakan Tuhanmu lebih dahulu, dan kamu mengatakan Tuhan dulu berfirman kun fayakun, kamu berbohong. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi sampai Nabi Isa, tidak pernah Tuhan berkata kun fayakun, karena bahasa itu tidak dikenal oleh orang Yahudi. Orang Ibrani tidak mengenal kalimat kun fayakun. Jangan karang-karang, ya. Yang pertama. Yang kedua, tanpa sadar kamu mengatakan bahwa Allah yang kau sembah itu ada hadirnya 610. Tidaklah dari awal penciptaan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu mengambil kalimat penciptaannya kun fayakun. Artinya kun fayakun itu ada 610, tidak pada zaman penciptaan langit dan bumi yang berdasarkan bahasa Aramaik, ya, atau bahasa Ibrani. Tidak ada kun fayakun di situ disebutkan. Artinya betullah Tuhan yang kau sembah itu layak 610, adanya di dunia ini 610. Sebelumnya tidak bernama Allah SWT, sebelumnya tidak ada penciptaan langit dan bumi dengan mengucapkan kalimat kun fayakun. Baru yang kedua, kamu saya tanya, mana lebih dahulu Allahmu ada atau firman-Nya? Kamu mengatakan Allah lebih dahulu ada. Oke. Kenapa kamu tidak bisa menjelaskan firman itu berasal dari mana? Kemana Allah mencari firman itu? Apakah dia menciptakan dulu firman, terus ditelan, atau dimasukkan ke dalam dirinya baru dikeluarkan lagi? Bagaimana? Itu harusnya kamu jelaskan. Dan sekarang kamu tadi memang ada mengatakan itu produk atau produk daripada Allah itu sendiri. Kalau kamu mengatakan itu produk dari Allah itu sendiri, coba kamu bayangkan ketika Musa mendengar firman Tuhan secara langsung. Ketika tadi kita lihat di bukit itu, Tuhan mengatakan di dalam sebatang pohon, hai Musa, katanya, akulah Allah pencipta langit dan bumi. Menurutmu, yang dijawab si Musa itu, apakah Allah yang di sorga? Musa tidak tahu Allah itu di sorga atau di mana, di arsy. Mana tahu Musa? Karena saat itu Musa dibuang ke Mesir. Orang Mesir tidak mengenal Tuhan. Atau dia menjawab suara itu dan berkata kepada suara itu, ya Allahku. Sama dengan sekarang. Kalau saya tutup foto saya bicara ini, kamu hanya mendengar suara saya. Dan kamu selalu mengatakan, ya Bang Rudi, ya Bang Rudi. Padahal saya ada wujud asli. Demikian juga Yesus. Seperti yang kamu bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku berbicara bukan dari diriku sendiri. Mari kita menyembah Allah Tuhan kita. Samalah. Ketika saya utus gambar saya debatmen ini kepada kamu,
Apa salah aku bilang, si Rudi yang mengutus aku? Maka dari itu, kalau kau mau meminta, misalnya ya, mau meminta kaos sama si Rudi, mari kita minta sama si Rudi. Si Rudi kan aku. The Batman adalah utusanku. Apa yang sulit? Ya. Nah, di sini kawan-kawan, Al-Quran sendiri mengatakan ada mengutus roh kami katanya ketika bertemu kepada Maria. Tetapi saya nggak tahu mengapa di muka kurung jadi Jibril. Dan ada di situ dia roh kami menjadi manusia, ada juga di situ. Dan saya tidak tahu juga bagaimana kalian menerjemahkan firman Tuhan ini. Tidak mungkin dari zat keluar yang bukan zat. Dan itu karena Allah itu bukan manusia. Kalau kamu katakan tadi teori seperti kentut, sama lah kau dengan si Farhat, ada satu lagi waktu itu aneh-aneh aja perempuannya, adalah upil, adalah kentut. Kok kau samakan dengan itu? Berarti Allahmu mau kau samakan bahwa dari dirinya keluar sesuatu yang bukan Allah. Lucu. Kalau kami dari dalam diri Allah keluar semuanya yang bersifat Allah. Kalau kau mau mengakui bahwa dari dalam diri Tuhanmu keluar sesuatu yang tidak bersifat Allah, berarti firman Allah itu tidak ada. Itu adalah ucapan kalimat atau hanya omong-omong biasa saja. Tetapi kalau itu keluar dari Allah adalah sesuatu yang ilahi, maka firman itu dikatakanlah firman Allah. Tidak dikatakan itu ucapan atau kalimat si Polan, si anu, enggak. Karena itu bersifat ilahi. Tetapi kalau kau membawa seperti kentut, saya manusia, keluar kotoran yang sifatnya adalah feses, bukan, dan sifatnya satu gas, berbeda dengan diri saya. Kok jadi rendah sekali Tuhan muka buat? Yang zat, yang adalah zat, yang tidak bisa didefinisikan katanya. Keluar sesuatu yang bisa didefinisikan. Kan lucu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu, karena saya tidak akan mungkin bertanya tentang Yesus kepada kamu, mengajak mengenai ajaran Tritunggal tadi kan. Apakah Tuhanmu tergantung kepada manusia? Ya katakanlah, ini saya ulang lagi aja, 2 kalimat syahadat itu. Silakan. Apakah saya bisa menyembah Allah SWT atau bertuhan kepada Allah SWT tanpa menyebutkan nama Nabi Muhammad? Seperti Nabi zaman-zaman dahulu. Kita bicara zaman sekarang ya. Kalau masih kamu bilang harus, berarti duit tunggal. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau tadi dia tidak suka dipanggil abang, saya panggil Akang aja lah, Akang Rudi. Jadi dia bertanya tentang 2 kalimat syahadat. Untuk itu nanti sebentar saja saya jawab. Tolong Gurundaku, kalau ada yang boleh tolong share screen. Coba kita, untuk saya melengkapi jawaban untuk penutup hari ini tentang Allah penciptaan awal dan akhir. Jadi saya minta tolong untuk stop dulu timernya, tolong kita share screen dulu. Kita mulai dengan awal dan akhir. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, ini tentang awal dan akhir yang saya sebutkan. Walaupun saya tidak punya ilmu Bang Rudi, tapi saya menyebutkan apa yang ada dalil. Sebab saya tidak boleh keluar daripada apa yang didalil. Surah 117. Allah mencipta langit dan bumi. Oh, kenapa ini? Langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Kun fayakun, ini artinya, maka jadilah sesuatu itu. Oke, jadi saya tidak asal ngomong Bang Rudi. Sebab kami ada ilmu-ilmu yang kami batasi. Kalau asal bercakap asumsi ini kami dihukum nanti. Sebab ini untuk pengajaran kepada jemaat, jadi tidak boleh kita asumsi. Orkan 9. Betul kayaknya. Inggris lagi ini ada gimana nasi. Macam dia tahu-tahu saja Al-Hidayah tidak sekolah. Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi, dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu itu, menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Oke? Jadi dalam Al-Quran sudah kita lengkapkan bahwa ada lagi satu surat di surah Al-Sajdah, surah Sajdah ayat 4.
Tapi untuk waktu ini saya cukupkan dulu untuk saya membuktikan bahwa saya ini tidak asal ngomong, dan itu punya bukti untuk saya utarakan. Jadi tadi Bang Rudi bertanya, apakah kira-kira Bang Rudi kalau mau masuk Islam bisa nggak masuk Islam tanpa menyebutkan nama Rasulullah? Jadi ini sangat penting untuk saya perdengarkan kepada kawan-kawan yang bekas dari Nasrani. Apa sesungguhnya keraguan Islam, orang-orang yang di luar Islam terhadap Islam? Nama Muhammad saja sebenarnya. Jadi saya terus terang, karena nama Muhammad inilah yang paling dibenci, sehingga mereka itu sanggup mengatakan Tuhan itu satu, tetapi tidak dengan Muhammad. Jadi itulah cara saya membantah dengan Bang Rudi. Ketika Bang Rudi mengatakan Tuhan itu satu, tadi Bang Rudi juga belum menjawab. Saya mengatakan siapakah yang dikatakan Yesus itu yang tidak kelihatan, tidak kedengaran. Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi tidak apa-apa, belum waktunya. Nah sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Karena saya tambahin 10 detik tadi. Silakan lanjut dulu, Bang Ali deh. Karena Nabi dan para Rasul sebelum Rasulullah itu diutus hanya untuk kaumnya. Tapi adakah mereka punya syahadat? Ada. Seperti halnya Musa, Ulangan 6:4. Seperti halnya Yesus, Lukas 12:29. Yohanes 17:3. Itulah syahadat-syahadat para nabi yang dulu. Oke, terima kasih Bang Alidaya. Waktunya sudah habis. Tadi sudah saya tambahin ya. Oke. Yang satu tergantung masih punya utang. Allah tidak kelihatan dan tidak kedengaran suaranya. Dia yang mengutus aku, Allahku dan Allahmu, kata Yesus. Itu masih punya utang. Yang saya pertanyakan kedua kemudian adalah, ketika Bang Rudi menarasikan Yesus itu setara dengan Allah yang pencipta di Kejadian, saya cuma minta satu ayat di dalam Bible, dari Perjanjian Baru Injil Matius sampai Wahyu Injil Yohanes, satu ayat saja, aku Yesus pencipta langit dan bumi. Karena bila mana Yesus itu dari dulunya adalah Allah ataupun firman, mesti secara langsung dia mengetahui apa yang diciptakannya. Tidak mungkin kita lupa. Apa yang kita sudah perbuat kemarin tidak mungkin kita lupa. Apalagi kalau itu pekerjaan penting untuk manusia. Sekarang saya minta satu dalil, aku Yesus pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Apa yang kamu tanyakan itu sudah ada di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Sudah jelas. Kemudian Ibrani 1 ayat 2. Dia menjadikan segala sesuatunya. Sudah jelas. Kalau kamu mengutip-ngutip mana pernyataan Yesus, adalah satu kelucuan kalau harus Yesus mengatakan itu. Tidak. Yesus itu adalah firman Allah. Maka firman apapun itu di dalam Bible, itu tetap adalah Yesus. Selesai. Nah, kemudian kamu tadi menjawab mengenai apakah saya bisa menyembah Allah SWT tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kamu mengatakan menuduh orang Kristen benci kepada nama Nabi Muhammad. Kamu tidak pernah benci kepada Nabi Muhammad. Bahkan di kitab suci kami pun sedikit pun tidak ada membenci Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit pun membenci agama Islam. Tetapi sebaliknya, di dalam Al-Quran, berapa banyak di situ kalimat-kalimat yang ibaratnya memasukkan sejenis pengikut Nabi Isa. Saya nggak tahu ya apa maksudnya kepada Kristen atau tidak. Nah, sekarang, tahu nggak kamu apa isi jawabannya? Seandainya saya ingin menuhankan Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad, maka Allah SWT tidak menjadi Tuhan bagi saya. Kamu harus paham itu. Saya harus menyebutkan nama Nabi Muhammad, barulah Allah SWT menjadi Tuhan bagi saya. Selagi saya tidak mengikutkan nama Nabi Muhammad, maka Allah SWT itu tidak akan pernah menjadi Tuhan bagi saya. Jadi Allah SWT itu hanya menjadi Tuhan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad. Titik. Itu namanya duit tunggal. Tanpa nama Nabi Muhammad, saya tidak bisa menyembah Allah SWT, dan Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan bagi saya atau Allah bagi saya. Itu nggak bisa, itu fakta. Nggak bisa diubah-ubah. Karena sudah ketetapan 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya, Dui tunggal itu nyata. Kalau kami Tritunggal, itulah sebabnya Yesus mengatakan, pergilah, baptislah seluruh pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal.
Tidak boleh dibaptis dalam nama Bapa saja, atau dalam nama Roh Kudus saja, atau dalam nama Anak saja. Harus ketiganya. Kecuali zaman dahulu kan belum lengkap ini. Ada orang yang sudah lebih dahulu dibaptis, itu Kisah Para Rasul itu 8. Dijelaskan situ orang lain sudah dibaptis lebih dahulu. Baru ditanya apakah kamu sudah dibaptis Roh Kudus, belum, maka dibaptis dalam Roh Kudus. Itu beda. Karena mereka kan baptis Yohanes kan lebih dahulu. Tetapi kami tidak perlu menyebut nama Rasul Petrus untuk bertuhankan kepada Bapa di sorga, nggak perlu. Kami cukup menyebutkan firman Bapa, itulah Yesus Kristus, roh Bapa, dan Bapa itu sendiri. Jadi yang di dalam diri Bapa semua yang kami akui, sehingga kami bisa bertuhan, atau dia menjadi Tuhan bagi kami. Tetapi dalam ajaran Islam, saya tidak bisa, Allah SWT tidak akan mau Allah menjadi Tuhan saya tanpa menyebut nama Nabi Muhammad, karena saya akan dicap kafir, atau saya imannya tidak sah Islamnya. Jadi saya tidak bisa bertuhan kepada Allah SWT, dan Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan saya, nggak bisa. Itu satu keterikatan yang nggak bisa dibuang atau dikurang-kurangi, nggak bisa. Tetapi orang Kristen demikian juga, tanpa ketiga nama ini kami tidak, Yesus Kristus tidak, atau Bapa di sorga tidak bisa menjadi Tuhan bagi kami. Tidak bisa. Itulah maknanya yang di situ, ya. Paham maksud saya? Tanpa menyebutkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad, Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan bagi saya, atau saya menuhankan Allah SWT. Tidak bisa. Kalau memang bisa, saya dari dulu mau, saya bilang. Bahkan Sinandar waktu sudah menyuruh saya, mengajari saya satu kalimat syahadat, sudah saya ucapkan di depan semua orang. Tapi apakah Allah SWT bisa jadi Tuhan bagi saya? Tidak. Jadi itulah yang mau saya sampaikan kepada kalian semua. Sekian dan terima kasih. Lanjut. Saya mau bertanya, ya. Ketika Musa mendengar suara Allah SWT, karena dibilang tadi di surat 7 ayat 143 itu langsung, artinya Musa mendengar suara Allah itu langsung. Kira-kira Musa tahu nggak ada zat Allah itu? Silakan. Halo. Apa tadi? Coba ulang lagi. Ya, ketika Allah SWT bertemu dengan Musa, itu kan dibilang di surat 7 ayat 143 tadi, itu langsung. Tidak melalui perantaraan, tidak melalui tabir, ya, langsung berbicara kepada Musa. Kira-kira menurutmu, apakah saat itu Musa tahu Allah SWT itu adalah zat? Maksud saya, sehingga dia tidak mengatakan Allah kepada suara itu. Silakan. Oke. Bang Rudi, Allah itu menyatakan diri kepada orang-orang pilihan, bukan semua orang. Jadi ketika Allah sudah memilih Nabi dan para Rasul, utusannya, kemudian Allah itu bolehlah berhubungan dengan mereka, maupun itu secara langsung, ataupun yang tidak langsung. Tetapi jelas-jelas ayat itu mengatakan bahwa Allah tidak kelihatan dan hanya bersuara. Jadi ini saya menjawab simpel pertanyaan kepada Bang Rudi. Itu yang tadi itu maksud saya, kan tidak kelihatan Allah itu. Yang di Musa dengar adalah hanya suara. Kira-kira Musa saat itu tahu nggak Allah SWT itu adalah zat yang duduk di ars? Ya, tahu, sebab dia adalah orang pilihan. Saya sudah bilang tadi. Ya, Allah kasih ayatnya. Bisa kasih sebuah ayat yang mengatakan bahwa Musa tahu Allah itu adalah zat yang duduk bersinggah-sana di ars? Silakan. Bang Rudi, itu kita pakai akal aja, kau pikir. Sebab apa? Kata Yesus, Bapak tidak kelihatan, tidak kedengaran, karena Musa berkata demikian. Dalam Al-Quran pun sama. Apakah kira-kira kita boleh membuktikan sesuatu yang tidak ada? Kalau Yesus, itu konteksnya Yesus sudah di bumi. Maka Yesus mengatakan tidak seorang pun, artinya dari antara orang yang ada di situ yang pernah melihat Bapa. Sekarang kita pakai Musa dulu. Nah, sekarang saya sudah jelaskan bahwa Allah telah menyatakan diri kepada Abraham sekalipun. Itu bahkan di Kejadian Anda ada kan? Jadi apakah kira-kira kita boleh mengandai-andaikan? Kami Rudi dalam Islam, sebab saya baru, saya tidak boleh mengandai-andaikan ucapan yang terima kasih. Karena kamu tidak boleh mengandaikan, maka saya beri ayat. Kamu tidak boleh mengandaikan, beri ayat. Apakah Musa tahu bahwa Allah SWT itu adalah zat yang duduk di ars?
Kasih saya ayat, karena tidak boleh mengandaikan terima kasih. Beri saya ayat. Oke, Musa kita tahu. susun aja kalau begitu kita susun. Tapi Bang Rudi, Ya, bisa kita sama-sama baca nggak? bisa. Iya. Saya kira dari sini aja kita buka. Coba kita ayati ayat ini. Ya. Menjelaskan apa? Prosesi Al-Araf. tentang Musa. Ya, Al-Araf 142. Ya. Al-Araf 142 ya. Oh iya, 142, 43 yang aku buka tadi tuh. Ya. Dari mana kita baca sama-sama? Nah, sekali ini sebab sini kalau ilmu Islam ini saya harus menggunakan dalil. Saya tidak bisa ini. Siap. Terima kasih. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlahnya malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dengan memimpin kaumku. Nah, ini Bang Rudi yang Bang Rudi kutip tadi benar, ini di Quran 143. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajatnya dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku tidak dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sediakalah niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ya, surah Al-Araf ayat 103. Jadi Bang Rudi di sini kalau kita lihat ayat ini, sekali-kali Musa itu memang tidak melihat. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang bahwa Allah itu memang gaib. Kenapa gaib? Kenapa demikian? Karena kalau macam kami ini yang mencari Tuhan yang benar, kami beriman daripada apa yang ada di Bible. Kami tidak percuma-cuma masuk Islam, kemudian kami beriman kepada Islam percuma-cuma. Karena ada bukti-bukti yang kami pelajari sebelumnya. Walaupun hanya dengan terjemahan, dalam Al-Quran itu lengkap, insya Allah. 1% yang ditanyakan oleh orang-orang luar, itu akan dijawab oleh Al-Quran. Terserah kepada Bang Rudi. Mana zatnya? Saya belum temukan. Ya, di sini tidak menceritakan zat, Bang Rudi. Dan ini memang berbeda konteks kita. Ya sudah, berarti asumsi kan? Saya tidak pernah mengatakan zat. Ya, saya tidak pernah mengatakan zat. Itu dalam penciptaan. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu adalah zat. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu tadi. Boleh nanti diulang video ini, sebab ini direkam, di mana saya mengatakan DZAT itu zat itu tidak ada. Yang Bang Rudi tanya tadi, saya kan bertanya, apakah Musa pernah melihat Tuhan? Itu yang ini kan pertanyaan babak baru. Sekarang babak baru. Saya bertanya, apakah Musa itu tahu bahwa yang bersuara kepada dia itu adalah zat yang duduk di ars? Apakah dia tahu itu? Apa kaitan dengan zat ini? Terang-terang dari Tuhannya ini, Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apa di sini zat, apa Tuhan di sini tertulis? Ya, karena itu penting. Makanya ujung Allah kan tidak ada. Kalau Allah berkembang, tidak ada guna kita diskusi di sini. Kalau zat yang kamu cari, sebab ayat ini zat tidak pernah dikatakan. Allah akan menampakkan diri kepada orang-orang pilihannya sahaja, termasuk Abraham. Boleh saya katakan di situ Allah bukan zat, bukan juga roh, bukan juga sesuatu begitu pada saat itu. Bang Rudi, sekali lagi saya ulang, Anda memang selalu asumsi, tapi tidak apa-apa, saya layan. Demi saya bilang asumsi. Iya, Anda selalu tidak menggunakan dalil. Dalilnya kan ada, Al-Quran dikatakan bahwa Allah SWT itu adalah zat. Jadi dalilnya yang di sini kepada Musa. Kalau zat itu mungkin itu penciptaan. 5527 buka surah 5527. Ya, sekarang di situ ada Musa enggak?
Ya saya nggak tahu apakah Tuhanmu berubah dari zat menjadi roh atau roh menjadi zat. Saya nggak tahu. Makanya jangan kau tanyakan tentang zat di dalil ini, sebab Anda bilang tadi satu orang tiga. Katanya Tuhanmu kekal. Gimana sih? Di sini kalau Tuhanmu kekal itu bahkan di saya 59213, di saya 2917, 5527. Kita pindah tentang kekal. Kalau sudah mikir tidak punya jawaban, jangan kita pindah-pindah. Saya nggak pindah. Makanya saya perlu tanya, biar saya nanti bisa memahami Tuhan yang kau sembah itu. Makanya 5527. Kita ada satu ayat. Ya. 5527 dikatakan di sana. Sekarang gantian. Saya tidak mau itu dulu. Sekarang gantian. Ya, silakan. Anda sudah bertanya, ya? Silakan. Sekarang gantian. Anda bilang tadi bahwa orang Kristen tidak membenci Rasulullah, betul? Betul. Iya. Dan tidak membenci Islam. Malahan Anda menembalikan Islam yang membenci Yesus. Padahal kami itu memuliakan Yesus dan para nabi. Sekarang kalian memuliakan Yesus. Bukan kalian tidak mau dibaptis. Itu ada ayat. Kenapa kalian tidak mau dibaptis? Kalau kalian memuliakan Yesus, kalian mau dibaptis. Anda tadi bertanya, saya biarkan. Sekarang saya bertanya, Anda diam. Silakan. Kalau Anda mau dibaptis, silakan Anda ke Israel. Sebab itu untuk orang Yahudi. Oke? Nah sekarang Bang Rudi, saya mau uji Anda. Apakah memang Anda beriman kepada Rasulullah atau membenci kepada Rasulullah? Silakan Anda sekarang ucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Saya tidak pernah mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad. Saya membenci tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada aturan itu. Saya sabar Anda Kalau saya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan berarti saya membenci. Ya, saya mengatakan kalau Anda tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda bukan Islam. Sekarang kalau Anda memang tidak membenci, saya tidak Islam. Loh, kenapa lagi betul? Tadi Anda bilang saya tidak Islam. Apakah saya Islam? Kamu bilang saya salah. Nah sekarang saya uji Anda. Apakah memang Anda betul membenci Rasulullah atau tidak? Silakan ucap 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan syarat membenci atau tidak. Tidak Pak, ucapkan aja. Seperti saya, hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang diutus kepada Bani Israel. Kalau betul kau tidak benci sama Yesus, kau mau dibaptis enggak? Saya sudah mengatakan, kau mau dibaptis enggak? Bagaimana kemudian kami mengikuti Anda yang membugilkan Yesus? Sedangkan dalam Al-Quran kami memuliakan. Kami tidak pernah membugilkan Yesus. Kami tidak pernah membugilkan Yesus. Itu tentara Romawi. Romawi. Jadi yang Roma 3:13 itu siapa? Kami bukan. Kami belum ada waktu itu. Kristen itu ada setelah Yesus naik ke surga. Ya betul. Setelah Yesus berangkat. Kenapa kamu bilang kami menelanjangi Yesus? Tak ada itu. Sebab itu kan Tuhan kamu. Tidak. Ya Tuhan kami, tapi kami tidak pernah menelanjangi Yesus. Ya, tolong diubah itu loh. Tuhan, tidaklah kamu sekarang kalau tidak sekarang kamu jawab, ya? Tuhan yang kau sembah itu zat. Musa mengenal zat dah, dan tahu Allah SWT itu di arsi. Ya, semua itu mereka mengenal, tapi itu mana buktinya? Kamu bilang tadi tidak boleh asumsi. Yang mana buktinya Musa mengenal Allah yang zat itu dan sana di ars. Jangan Anda pindah-pindah dulu. Saya pindah. Sekarang saya bilang Anda mau syahadat enggak? Kita mau ujian. Saya tidak mau bersyahadat. Nah, kenapa harus saya bersyahadat? Itu tandanya Anda membenci Rasulullah kan gitu. Dari mana jalannya aku membenci Rasulullah? Kenapa aku tidak mau bersyahadat? Kamu tidak mengakui kerasulan Rasulullah. Jadi saya mengakui Muhammad itu Rasul Allah. Selesai. Semua orang mengakui. Sekarang aku sudah mengakui Muhammad Rasulullah. Kamu suruh saya mengakui. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terusnya sudah saya katakan Muhammad Rasulullah. Satu-satunya bukan anak Allah dan Roh Kudus dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, sudah. Silakan kau bilang asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa harus bahasa Arab? Aku orang Indonesia, bahasa Indonesia aja dong. Tidak Pak. Saya mengakui Allah SWT. Saya mengakui Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ada ucapkan 2 kalimat. Terus apa yang salah? Pelan-pelan. Ya. Saya bersaksi. Saya mengakui Allah SWT adalah Tuhan umat Islam. Saya mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam. Apa yang saya bersaksi. Ikut. Aku saksikan. Aku tidak menyaksikan apa-apa. Ya, itu 2 kalimat syahadat dong. Kenapa harus 2 kalimat syahadat? Saya bersaksi. Jadi lucu sekali.
Jadi kalau orang jadi kalau orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya dia membenci Rasulullah. Betul. Sebab itu yang tidak diakui oleh orang Yahudi, termasuk yang pembunuh Yesus. Ya, anggap aja lah aku jadi membenci. Kalau memang itu definisimu, anggap saja aku jadi membenci. Sudah kepipit, kamu putar lagi. Jadi kamu sudah membenci. Jadi itulah yang membuktikan dari tadi. Itu definisi dari mana? Apakah Anda memang membenci Islam dan Rasulullah? Ini saya tidak membenci Islam. Anda ucapkan saya tidak membenci Rasul. Nah, sekarang kalau Anda tidak membenci, silakan dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Silakan. Untuk apa harus saya bersaksi bahwa Allah SWT adalah Allahnya umat Islam? Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah nabinya umat Islam. Bukan, di situ tidak nabi untuk orang Islam, seluruh umat manusia. Sekarang saya hanya menguji Anda. Kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh umat manusia, kok di Kristen tidak ada Nabi Muhammad disebutkan di nabi kami? Ya, kalau demikian, apakah memang Yesus yang diutus? Kamu jangan mengatakan Nabi Muhammad itu nabi untuk seluruh umat manusia. Yang benar Nabi Muhammad adalah nabi untuk orang Islam. Itulah sebabnya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak bisa. Qul ya ayuhan nas, ini Rasulullah alaikum jami'ah. Ya, apa artinya? Sedangkan nabimu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Betul. Justru orang Israel itu artinya berkumpul dengan Allah dan berkumpul dengan manusia. Itu terdapat di Kejadian 32. Di Kejadian 32 ada itu. Yang hilang dari umat Israel. Betul, di Kejadian 32 arti Israel itu manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka seluruh manusia ini bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Nah, sekarang saya membuktikan bahwa Anda memang pembenci Islam. Saya tidak membenci Islam. Anda tidak mau bersyahadat. Kalau saya sudah bilang, oke, saya bersyahadat. Bahwa saya bersaksi. Nah, Allah SWT adalah Allah bagi umat Islam. Tiada Tuhan selain Allah. Kenapa tiada Tuhan? Nah, itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia aja ada kata Tuhan. Kau buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia banyak sekali Tuhan, kata Tuhan. Bang Rodi, kita satu ayat dulu. Ini tidak bakal selesai nih kalau sebab saya sudah menguji Anda. Jadi Anda bilang kami tidak membenci Islam. Asyhadu an la ilaha segala puji bagi Tuhan di surah 1 ayat 2. Terpertanggungjawabkan itu. Bilang tiada Tuhan selain Allah ya. Kenapa di segala puji bagi Allah bukan Tuhan Allah alam semesta? Saya tidak lari. Allah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengatakan tidak boleh asumsi. Ini ayatnya. 3000 kali itu Allah dikatakan di dalam Al-Qur'an. Surah 1 ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sudah Tuhan, kau bilang tiada Tuhan selain Allah. Harusnya segala puji bagi Allah, Allah semesta alam. Di situ orang Islam Kak. Ayat itu orang Islam sengaja. Yang orang Islam ini. Ya, surah 2 ayat 5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka lah yang orang beruntung. Tidak dikatakan petunjuk dari Allah mereka, Tuhan. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Hai manusia, sembahlah Allahmu. Gak ada. Dan kalau kau bilang tiada Tuhan selain Allah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia tidak bisa diterapkan. Bahkan di dalam karena di dalam bahasa Indonesia ada Tuhan. Apapun agamanya, itu Tuhan tetap ada. Dalam doa kamu, Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di langit dan di bumi. Ampunilah dosa kami. Yesus pun berdoa dia minta ampun dosa. Kalau itu yang Anda kutip. Mana Yesus minta ampun dosa? Mana Yesus minta ampun dosa? Di mana ayatnya? Coba Anda buktikan doa kamu sehari-hari bagaimana? Jadi jangan doa saya sehari-hari, ingat, doa saya sehari-hari bersito. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga dibilang, mintalah dalam namaku. Maka ketika meminta saya mengatakan, Yesus Kristus, berilah saya kesehatan. Yesus Kristus, berilah saya keselamatan. Yesus Kristus, kami mana dipotong. Ampunilah dosa kami mana dipotong situ ya. Saya tidak memotong. Ingat ya, dengar ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus Kristus, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus pun minta ampun kesalahannya. Kalau itu yang Anda potong, sedangkan itu pengajaran. Maaf, Yesus tidak pernah minta ampun. Itu Yesus mengajarkan doa kepada murid-murid. Murid-murid minta diajarkan, tolong ajarkan kami doa Yesus, katanya. Seperti Yohanes mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan itu bukan berarti Yesus berdoa.
Kok Apa jadi yang lucu? ditunjukkan Rudi, tolong ajarkan kepada kami. Demikian itu Rasulullah. Sekarang saya uji Anda. Kalau Anda tidak membenci Islam, sekarang silakan Anda syahadat. Sudah Saya tadi. berani kok. Asyhadu an la Sudah ilaha saya illallah. sebutkan. Tidak Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Terus apa yang salah? Oke, terima kasih. Jadi Anda sudah separuh habis. tapi mendengar. Ya, terima Habis. kasih. Lawak-lawak aja nih. Rudi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Itu terucap karena memang di ruang diskusi, dan saya mengucapkan itu bukan tidak pakai kebencian ya. Hanya memang gaya saya begitu, dan kebetulan ya kami orang di sini yang ngomongnya begitulah ya. Kemudian terima kasih juga kepada Adinda Rosalba yang tiap hari tak henti-hentinya setiap minggu mungkinnya sering mengirim WA kepada saya untuk ISDN ini. Terima kasih semuanya. Nah, kawan-kawan, closing statement dari saya bahwa di dalam ajaran Kristen itu Tritunggal itu bukan dimulai ketika Yesus datang, tetapi itu sejak Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Kemudian di Kejadian 6 juga Bapa mengatakan bahwa Bapa mengatakan roh, dia memiliki roh ya, dan kemudian di Kejadian di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Sama seperti saya bilang, kami tanpa mengimani itu maka Bapa di surga tidak bisa menjadi Tuhan saya ya. Kalau kami tidak mengimani Yesus Kristus, Bapa di surga dan Roh Kudus, Bapa di surga tidak bisa menjadi Tuhan saya, maka saya sebaiknya bertuhankan kepada Tuhan yang lain. Dan ya demikian juga dalam ajaran agama Islam ya kawan-kawan semua. Tanpa menyebutkan dua kalimat syahadat, maka Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan saya. Demikian juga sebalik-baliknya ya kawan-kawan ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa di sini yang saya lakukan ini hanyalah berargumen ya kawan-kawan ya. Dan kalau dikatakan apakah Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir, ya saya percaya itu. Tetapi saya agak bertanya, belum dapat jawaban. Apakah Musa, ataukah Adam, ataukah yang lain tahu bahwa Allah SWT itu adalah zat. Kalau zat saya bilang nanti orang keliru. Zat itu ya. Dan apakah singgasananya di Ars? Itu saya kurang paham dan belum dapat penjelasan sampai hari ini. Kalau memang ya ada bukti bahwa Musa mengatakan hal yang sama, ya berarti Tuhannya Musa di dalam Al-Quran sama Tuhannya Isa dan Tuhannya Nabi Muhammad yaitu sama. Nah, kalau dikatakan juga ketika penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman, Allah berfirman diganti dengan kun fayakun. Allah berfirman kun fayakun, jadilah daratan. Itu terdapat juga di kitab Taurat. Saya juga akan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Musa itu adalah sama. Tetapi sampai saat ini saya belum dapat fakta bahwa penciptaan langit dan bumi dimulai dengan kalimat kun fayakun. Ya. Dan demikian juga tadi kita sudah dengar bahwa dari Allah itu keluar yang namanya suara atau zat itu ya, keluar dari dalam diri Bapak itu katanya tadi produknya ya. Ya kalau memang itu yang terjadi, artinya dari zat itu bisa keluar sesuatu yang bukan zat. Dia sudah memberi perumpamaan tadi. Artinya dari Tuhan bisa keluar sesuatu yang bukan Tuhan. Kan itu dia mengatakan. Kalau di dalam ajaran Kristen, di dalam diri Tuhan semuanya adalah Tuhan. Andai kata Tuhan punya telinga jatuh ke bumi, manusia pasti menyembah telinga Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Ya kan? Kakinya misalnya sampai ke bumi, seorang akan menyembah kaki Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Jadi keseluruhan dari Tuhan itu adalah Tuhan. Produk yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Kalau kalian mengimani produk yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan, yaitu hak kalian. Kami tidak bisa membantah, ya. Dan sebagai penutup, ini adalah ruang diskusi. Di dalam ruang diskusi semuanya bisa bertanya jawab dan semua bisa berargumen. Tetapi di dalam kehidupan nyata nanti, bahwa kami menuhankan Bapa di surga, Yesus Kristus atau firman Allah dan Roh Kudus, itu kalian tidak bisa ganggu gugat karena itu iman kami. Ya, tetapi dalam diskusi kita bertanya jawab. Demikian juga kami tidak bisa mengganggu gugat kepada kalian bahwa untuk bertuhankan kepada Allah SWT harus mengucap dua kalimat syahadat. Itu tidak bisa diganggu gugat karena itu sudah
ranah kalian, ya. Dan saya harap kedepannya kita bisa saling berbagi pengalaman lagi lebih dalam lagi, dan saya juga akan terus belajar tentang agama Islam. Ya, doakan kalian, siapa tahu satu saat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti dikatakan Al-Hidayah tadi. Kalau saya mengandar masih 1 kalimat syahadat. Nah, kalau takaran kebencian, saya tidak pernah benci ya terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad. Kalau takaran kebencian itu karena saya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu keliru. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat bukanlah artinya mencintai atau membenci, tetapi untuk beriman kepada Allah SWT. Itulah syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam atau beriman kepada Allah SWT. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebencian dan yang lain-lainnya. Demikian juga kami. Kalian pun tidak mengakui misalnya Yesus itu adalah Tuhan kalian. Saya pun tidak pernah membantah seperti kalimat yang dia kutip tadi ya. Bukan itu sebenarnya kalimat yang dia kutip. Kalau memang dia berani mengatakan, coba katakan Yesus adalah Tuhan, dia pasti pun tidak mau. Dan itu bukan berarti saya mengatakan kalian membenci Yesus, tidak. Ya, bahkan orang Yahudi pun meludahi Yesus, itu sudah benci sekali. Tapi bagi kami itu pun juga bukan kebencian. Ya, bahkan Yesus dicambuk dan dia bilang tadi dibugilkan. Itu juga bagi kami bukan kebencian. Karena disitulah letak kuasa Tuhan itu, kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kalau Tuhan mau sebentar semuanya itu dimatikan, selesai. Seperti air bah. Tetapi karena kasih Tuhan, dia tidak mau melakukan itu. Dan janji Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia, tetapi memelihara, melindungi, dan mengupayakan mereka masuk ke surga. Itulah sebabnya ada pengampunan dan penebusan dosa itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Tafadhol syukran kasiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah sekali. Ya, walaupun kesudahan akhir diskusi pada hari ini, mungkin tidak ada lagi yang tidak terpuaskan, ada lagi yang tidak tercukupkan, tapi saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan sesungguhnya saya adalah Islam baru. Yang paling saya syukuri kemudian adalah, walaupun Bang Rudi hanya bersyahadat angan-angan tadi, tetapi alhamdulillah kita sudah menguji dan mencari tahu apa bukti dari kalangan mereka itu tidak mengimani Rasulullah. Jadi semoga suatu hari nanti insya Allah Bang Rudi ini akan diberi hidayah, dibukakan pintu hatinya dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sebenarnya. Karena dalam Islam ajaran itu valid. Padahal di dalam Bible sendiri di Perjanjian Lama itu ada 7 kali disebutkan bahwa Allah itu bukan manusia, dan disambung di Perjanjian Baru bahwa Allah itu juga tidak kelihatan dan tidak kedengaran suaranya. Kemudian tadi Bang Rudi mungkin tidak terpuaskan tentang saksi Musa, yang mana ada memang di situ, kalau sebenarnya ada itu penceritaan Musa itu, Nabi Musa meminta kepada Allah agar menunjukkan zatnya, tetapi bagaimana kemudian Allah berkata bahwa dia itu sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh dilihat sehingga Musa bertobat. Itu dalam kisah Musa dalam hadis. Tapi saya tidak mau sebutkan sebab keterbatasan ilmu saya. Kemudian kalau Bang Rudi nanti bertanya, itu nanti kita akan disuruh mencari bukti itu dan ini. Itu memang kita sudah ambil maklum. Itu di kalangan mereka. Tapi Bang Rudi, saya cuma sarankan untuk akhir diskusi ini dan untuk closing statement, boleh cari-cari belajar tentang kebenaran Islam. Mana tahu mudah-mudahan Bang Rudi ketemu hidayah bahwa dalam Islam itu sesungguhnya ajarannya valid. Karena apa yang tertuang di Al-Quran itu tidak boleh dibantah oleh logika manusia ataupun para sains, ataupun apa saja yang terwujud di muka bumi ini itu sudah diceritakan 1500 tahun yang silam di dalam Al-Quranul Karim. Jadi untuk closing statement, sekali lagi saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi ini walaupun ngalur ngidur, tetapi alhamdulillah sekali kita sudah setidak-tidaknya mendengarkan satu diskusi yang sehat. Karena Bang Rudi ini juga adalah teman saya, sahabat saya, walaupun baru, tapi alhamdulillah saya sudah mengenal beliau ini seorang yang baik, walaupun selalu berpindah rumah, tetapi kita akan mendoakan bersama-sama semoga Bang Rudi tetap dalam rumahnya nanti suatu saat. Dan terima kasih Bang Rudi karena sudah mendampingi saya untuk diskusi ini. Semoga kita terus dalam mencari kebenaran, dan kita akan diberikan petunjuk dengan lebih valid,
tentang agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena diskusi ini memang tidak pandai berakhir, dan kita sesungguhnya masih dalam pencarian apa yang tidak ada, apa yang kita tidak miliki. Masa beredar menanti zaman. Kita semakin diambang kiamat. Aku memohon kepada Tuhan, semoga semua Islam atau Muslimin kekal berkumpul di akhirat. Sayang anak manja-manjakan, sayang istri dengan belayan. Sungguh tegas dalam Al-Quran, 3 pribadi itu pasti bukan Tuhan. Karena di surah 5 ayat 73 dan surah 5 ayat 116 bahwa Allah itu bukanlah Yesus, dan Yesus juga mengatakan dia dan ibunya itu bukan Allah. Yang kemudian itu naskahnya diubah-ubah oleh orang Yahudi atau orang Farisi yang untuk menyedapkan hati-hati kita di Asia untuk kita tuntun. Padahal naskah aslinya dalam bahasa Suryani atau Ibrani itu bukan demikian. Jadi sekarang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini walaupun sedikit, insya Allah kita tetap dalam agama dan akidah yang benar, dan carilah Tuhan sesungguhnya. Walaupun saya belum menemukan apa yang valid yang saya temukan, alhamdulillah sekali. Saya sudah buktikan melalui diskusi, walaupun 2 bulan saya dalam dunia diskusi debat. Alhamdulillah saya sudah buktikan bahwa Allah itu ada dan valid benar ajaran dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktu ini kepada PSDN Channel khususnya dan teman-teman guru-guruku semua. Ya, Bang Rudi, jangan merasa ya ini guruku juga nih, Bang Rudi guruku juga nih. Bukan setakat Farhan dengan Zuma, ya. Semua yang di Indonesia guru-guruku ini, sebab saya ini ahli baru dalam agama, dalam ataupun debat. Jadi demikian closing statement saya kira sudah habis waktunya. Terima kasih sekali lagi karena memberi saya peluang untuk hadir ke sini bersama Bang Rudi. Semoga kita tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah saksikan bersama bagaimana jalannya diskusi antara Al-Hidayah, sang mu'alaf cerdas dari negara tetangga kita, dengan Rudi Yohanes, sang debater. Dan di sini yang pertama sekali tentu kita apresiasi ya kepada mu'alaf kita Al-Hidayah yang begitu lancar di dalam menjelaskan keyakinan barunya, yaitu di dalam agama Islam kepada sang debater, dan itu didapatnya bukanlah ujuk-ujuk ya, tetapi berhasil dari pembelajaran sehingga menemukan kebenaran Islam. Dan kemudian juga perihal apa yang dipertanyakan oleh sang debater kepada mu'alaf kita, tentulah itu suatu yang sangat tidak logis ya, karena sangat tidak pantas kalau untuk membuktikan keberadaan Allah SWT, ataupun dia ingin membuktikan wujud dari Allah SWT, itu adalah suatu kemustahilan bagi manusia ya. Karena kalau dipaksakan itu artinya kita menghilangkan kemahakuasaan Allah SWT. Apalagi berdasarkan keyakinan sang debater ini, memang seperti yang dia katakan, apa salahnya Tuhan itu menyerupai atau menjadi manusia. Memang bisa-bisa atau sah-sah saja dia beranggapan serta berkeyakinan seperti itu ya. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa Tuhan Allah SWT itu adalah maha kuasa ya. Kalau hanya untuk sekedar menghapus dosa manusia, itu bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Allah tentunya. Tidak harus menjadi makhluk seperti makhluk ciptaannya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudahan diskusi tadi ada hikmah serta ada pelajaran yang bisa kita petik. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.